Halo, halo, apa kabar Anda semua? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Heboh banget pasti hari ini ya, karena ada dua pasang calon presiden dan calon wakil presiden yang mendaftarkan diri ke KPU. Dan yang pagi, rombongan pertama itu adalah pasangan Anies Muhaimin. Mhm. Yang kedua adalah Ganjar Pranowo dan Mahfud MD. Oke, kita akan ajak Anda berbincang soal itu dalam program Off the Record, membaca berita di balik berita. Masih terus bersama saya, Hersu Arif. Dan saya Gibeta, senang sekali menjumpai Anda hari ini. Tampaknya hari ini ada yang mantengin YouTube atau mantengin TV gitu Mas Hersu, Banyak karena kan? ini punya Ya, pendaftaran gitu. ya, ya. Tapi Mbak Agi tadi turun ke lapangan ya, jadi seru ya. Ya, ya. Iya, ya seru, suasananya seru. Oke, tapi gini, saya coba ajak untuk nonton dulu. Ada video yang saya kira menarik dan ini viral banget ya di berbagai media sosial gitu. Kita tonton sebentar lagi ya. Oke. Nah, ini kita terhindarkan situasi seperti di lapangan. Tapi walaupun videonya tadi pendek, saya kira ini yang mengambil videonya sangat jeli, gitu. Karena menurut saya itu bisa menggambarkan sebuah realitas di lapangan. Itu dari semacam itu. Dan saya kira mungkin snapshot semacam ini juga banyak terjadi. Mungkin saja bisa sebaliknya, walaupun saya duga agak 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 nggak yakin saya kalau boleh terjadi sebaliknya gitu ya. Ini disclaimer ya, bukan berarti kita mesti pro pada Anies Muhaimin, bukan. Tapi saya agak ragu melihat karakteristik pendukungnya itu kemudian ada sebaliknya gitu kan, pendukung dari Anies yang mengeluhkan Ganjar dan Pak Mahfud MD gitu. Saya masih beri catatan Pak Mahfud MD itu. Karena kan tadi itu acaranya itu meskipun sebenarnya diatur Anies mendaftar pukul 8 pagi, terus kemudian Ganjar dan Pak Mahfud itu jam 11 pagi, tapi masanya beririsan ya, karena satu memang Anies dan Muhaimin itu terlambat sampai di sana karena tadi alasannya cukup kemacetan luar biasa. Yang kedua memang masa dari Anies itu bertahan sampai sampai siang gitu ya Mbak Agi. Gimana di lapangan tuh Mbak Agi? Kalau itu saya lihat dari kejauhan. Iya, betul sekali karena saya berada di lokasi itu pada jam 8 pagi Mhm. dan saya sudah tidak bisa memasuki lokasi walaupun itu mau naik ojek biasa maupun naik ojek online begitu ya. Keduanya tidak mau ke situ begitu. Saya bilang karena saya tahu lokasi KPU, kita kan sering ke sana begitu. Jadi saya minta bisa nggak kalau saya lewat Lembang, lewat Taman Suropati, atau kita melipir lewat belakang Sunda Kelapa. Mereka nggak ada yang mau, nggak bisa, pokoknya nggak mau gitu ya. Nah, itu saya lokasinya ada di daerah Cikini, karena kita kan datang dari arah sana begitu, dan kemudian banyak yang sudah parkir di sana juga, atau yang datang dari stasiun kereta dan sebagainya yang menuju ke arah KPU Mas Hirsu. Dan akhirnya saya berjalan begitu menuju ke sana, melewati kantor DPP PDIP juga dan P3 begitu ya, dan kemudian menuju ke sana memang sudah ditutup gitu sejak pagi hari, dan masa itu memang banyak sekali yang keluar dari kereta begitu ya, terutama itu ibu-ibu dan anak-anak muda. Jadi masa yang keluar dari angkutan umum begitulah, itu banyak banyak sekali Mas Yesu yang kemudian berjalan kaki sekitar 20 kilometer lah ya untuk menuju ke KPU begitu. Dan ini terlihat betul rombongannya adalah rombongan organik kalau saya lihat ya. Saya melihat ada yang dari Depok begitu, dan karena mereka saya sempat ada di dekat situ dan mereka kemudian ngomong-ngomong soal daerahnya, rumahnya begitu. Dan juga ada yang dari daerah Bogor begitu ya. Dan ya, jadi kalau masalah Anies ini saya lihat memang cenderungnya organik. Sulit untuk menemukan relawan-relawan yang sepertinya bayaran gitu. Karena kalau relawan yang bayaran itu bisa terlihat begitu Mas Hersu, itu mereka kecenderungannya mereka memang memakai kaos yang sama, walaupun Anies juga banyak yang memakai kaos yang sama, tapi mereka kaos yang sama itu desainnya berbeda-beda. Jadi saya tadi sempat heran ya,
ada yang kaosnya merah begitu kan, sampai ini kok kaos merah ya, bukannya PDIP siang hari, tapi rupanya mereka rombongan pemain bola begitu. Jadi ada pemain bola yang masih muda, ada juga yang sudah pensiun rupanya, dan namanya cukup terkenal. Tadi teman saya yang wartawan mengenali mereka begitu, dan akhirnya mewawancarai mereka. Ada juga yang biru tapi bukan biru Nasdem gitu, dan kalau rombongan Nasdem sudah pastilah banyak anak muda juga gitu. Dan kemudian dari yang banyak pakai pakai baju putih juga banyak, yang pakai baju hijau tapi bukan PKB gitu juga ada. Jadi warna-warni lah kalau saya lihat memang sepertinya, walaupun saya melihat di broadcast WA itu dikatakan bahwa agar memakai baju putih begitu kan, dan maksudnya kecenderungannya berwarna putih, tapi ternyata sebagian besar tidak memakai baju tersebut begitu. Jadi ada yang sebagian besar itu sebagian lah gitu ya memakai kaos dengan gambar Anies Muhaimin, tapi sebagian juga tidak memakai kaos itu, tapi mereka datang saja gitu. Nah itu saya melihat itu memang mungkin karena keinginannya walaupun tidak punya kaos begitu. Nah kalau yang setelah itu ya, uh, kalau saya lihat, saya tidak tahu karena di lokasi kan memang sudah tidak ada sinyal, bahkan mengirim WA apa dan sebagainya itu juga mandek begitu kan, tidak ada centang biru begitu. Dan kemudian jadi saya tidak bisa melihat juga di YouTube ini sebenarnya Anies sudah lewat atau belum, karena saya sengaja ingin melihat fenomena di luar begitu. Ya, Dan ya memang Anies itu dan rombongan kan. Jadi kita mungkin buat teman-teman yang tidak tinggal di Jakarta begitu ya, gedung KPU itu kan di Jalan Imam Bonjol ya Mbak ya, itu ya di betul. Imam Bonjol itu salah satu pusat anunya lah, itu daerah jalan utamanya di daerah Menteng begitu. Tidak guna, jadi Anies dan Muhaimin itu berangkatnya dari kantor Nasdem itu, jadi posisinya sebelah utara begitu ya, sebelah utara dari KPU. Sementara itu masa dari Ganjar dan Pak Mahfud itu berkumpulnya di Tugu Proklamasi. Tugu Proklamasi itu ya kira-kira posisinya apa ya, nggak persis di selatan ya, justru di arah timur ya, malah timur barat, arah timur ke selatan begitulah timur ya. selatan ya. Timur selatan itu apa sih, jadi tenggara ya, jadi kalau jadi ya ke timur selatan, dan itu memang tidak jauh dari kantor PDIP ya, di belakang kantor PDIP yang adanya di Jalan Diponegoro kan, lurus satu jalur ya dari Jalan Diponegoro ke Jalan Imam Bonjol itu ya. Dan mereka juga rumahnya berkumpul sudah agak siangan sedikit gitu, karena memang jadwalnya pukul 11. Sementara Anies akhirnya turun juga di jalan kaki dari Taman Suropati, Mbak. Jadi kira-kira yang nggak di pertengahan antara Cikini dengan KPU gitu ya, mereka terus jalan kaki di situ. Jadi ya waktunya jadi molor begitu. Nah, ini menarik karena saya sepakat dari situ kita bisa membedakan itu masa yang mobilisasi dan masa yang organik. Dan kalau yang tadi ini bukan kita ingin ya memberikan judgement atau apapun ya, ibu-ibu dua orang tadi yang memakai kaos Ganjar Pranowo dan kemudian mengelulukan Anies, saya kira ini bagian dari masa yang dimobilisasi dan buat mereka fun aja lah gitu ya. Jadi tolong nanti korlapnya jangan dimarahin dan kemudian diminta balik lagi uang sakunya, ya jangan. Ya karena memang mereka seperti itu, spontanitasnya seperti itu, gitu ya Mbak Agi. Iya, iya. Dan kemudian ketika akhirnya saya mengetahui begitu ada musik, itu Anies dari sebelah sana begitu kan. Nah, saya berusaha mengambil gambar, itu memang situasinya sudah crowded sekali Mas Yersu. Sudah makin siang begitu ya. Saya berada di lokasi jam 8, jam 9 sudah crowded, dan kemudian Anies kan memang di atas jam tersebut. Jadi situasinya sudah sangat padat sekali, bahkan saya untuk mengambil gambar juga akhirnya gambar itu out of frame gitu ya. Kasih perubahan bergerak. Ini Ibu Amel.
kaki ya. Masih lewat. Gambar Anies, terus kemudian rombongan ada belakangnya ada Pak Suryo Paloh, terus belakangnya ibu-ibu yaitu para istri dari Anies dan juga Caimin gitu dan seterusnya lah dari PKS, dari PKB itu kan mereka memakai semacam jeep atau mobil terbuka begitu. Ya untuk ngambil gambar aja sulit begitu ya. Oke, sebentar sebelum melanjutkan, Anda kan waktu pendaftaran tahun 2019, Mbak Agi hadir tidak? Hadir. Bagaimana kira-kira perbandingannya pada waktu itu? Kan dulu waktu itu ada cuma Jokowi dan Prabowo ya. Betul. Bagaimana mungkin posisi Anies itu kira-kira kalau dulu sama dengan posisinya Prabowo lah kira-kira karena itu Betul. jadi lawan incumbent kan begitu ya, lawan penguasa. Itu suasananya bagaimana? Lebih meriah mana dibandingkan dengan tahun ini dengan Anies? Kalau lebih kerasnya keras dulu. Keras Jadi, dulu. lebih keras dulu. Jadi seperti karakter orangnya tuh keras gitu Mas Hersu ya. Karena memang nggak tahu ini mungkin perasaan saya saja, tapi saya merasakan nuansa yang dulu itu seperti itu. Pembelahannya kuat sekali gitu ya, pembelahannya. Iya, kuat sekali. Dan kemudian seperti emak-emak itu membawakan makanan. Jadi ada satu emak-emak itu yang membawa mobil isinya penuh dengan makanan untuk mereka memberikan makanan kepada orang-orang yang ada di situ. Ada yang memberikan minuman, suasana yang seperti itulah ya. Dan kemudian juga narasinya lebih keras lagi dan kemudian mobil-mobil komando juga lebih banyak begitu. Walaupun kalau mungkin jumlah masanya itu kurang lebih sama. Kalau yang sekarang saya lihat lebih adem, ya suasananya lebih adem. Ada mobil komando, misalnya komando dari para buruh begitu ya, kelompok buruh begitu. Dan mereka juga berorasi begitu tadi di pertigaan sesudah Jalan Surabaya begitu. Tapi tidak terlalu panas begitu ya. Tidak terlalu panas. Adem ya suasananya ya. Tapi padahal kan sebenarnya harusnya kalau ini saya membayangkan gitu ya. Dari sisi Anies ini kan betul-betul harusnya ini momen yang luar biasa gitu karena sampai sebenarnya kan banyak sekali orang yang sejak awal meragukan bahwa Anies itu, terutama Anies ya karena tadinya Muhaimin kan belum bagian dari situ ya, bisa mendaftar akhirnya tiba di KPU. Menurut saya harusnya itu momen yang sangat emosional bukan hanya bagi Anies Baswedan tapi juga bagi para pendukungnya kan dan banyak sekali orang kan yang merasa yang sinis yang tidak menilai pasti Anies nggak mungkin sampai di KPU. Bahkan ada yang berani tawaran mobil Alphard gitu. Saya kira hari ini terjadi serah terima ya mobil Alphard itu ya yang sangat yakin dan banyak sekali saya kira terutama saya mendeteksi ada beberapa pemilik lembaga survei ya bukan hanya satu dan ada beberapa pengamat yang sangat yakin bahwa Anies Baswedan itu tidak akan bisa menang gitu. Jadi kan harusnya ini suasananya sangat emosional gitu. Apakah itu tersanggah suasana emosional itu? Suasana emosional itu lebih kepada rasa syukur kalau saya lihat itu. Jadi di mana-mana sholawat begitu kan? Ya, di mana-mana orang mengumandangkan salawat, ada kelompok-kelompok kecil kemudian terutama salawat asgil begitu ya. Itu berkumandang di mana-mana. Kadang-kadang juga di mobil komando juga mengumandangkan itu di sela-sela mereka berorasi begitu. Sementara kalau yang dulu lebih banyak berorasi dan kemudian lebih yel begitu ya kalau dulu zaman 02 2019 begitu. Nah, sementara kalau yang sekarang itu lebih banyak salawat terus kemudian juga menyanyi gitu Mas Hersu, ada nyanyian-nyanyian gitu masing-masing berbeda-beda lah. Ternyata itu di dalam nyanyiannya itu ada amin amin begitu ya. Saya juga tidak hafal itu nyanyian-nyanyian dari relawan mungkin. Nah, berarti sama dengan yang saya tangkap. Karena saya kan tidak hadir dan saya mengikuti dari YouTube kebetulan Hersu Gunopain juga live dari beberapa sumber begitu. Saya mengamati karena buat saya pribadi juga saya pasti membayangkan suasananya itu terutama bagi Anies Baswedan itu kan sangat personal banget. Jadi pasti akan sangat emosional gitu. Tapi saya tidak menangkap itu baik ketika dia pidato di KPU, pidato di Nasdem, pidato di PKS itu tidak tampak seperti itu. Sampai dia kemudian keluar di KPU juga ketika jumpa pers juga tidak lihat momen emosional. Tapi saya sedikit menangkap momen emosional meskipun itu terkontrol ketika dia akhirnya keluar dari gedung KPU dan menyampaikan pidatonya. Coba kita simak pidato Anies di depan para pendukungnya.
Saudara-saudara sekalian, pintu gerbang perjuangan kini telah dibuka. Segala macam gembok yang dipasang pada pintu itu telah berhasil kita bongkar. Kita hancurkan gembok-gembok penghadang itu atas izin dan ridha Allah. Pintu perjuangan agar keadilan, agar kesejahteraan, agar kemakmuran bisa kita raih. Alhamdulillah hari ini terbuka. Gembok yang menghalangi itu, gembok yang menakut-nakuti itu atas kehendak perubahan kini hancur oleh niat lurus untuk Indonesia yang adil. Amin. Hancur oleh komitmen yang kuat untuk mendatangkan perubahan, mendatangkan keadilan, mendatangkan kemakmuran. Amin. Hari ini kami menyampaikan pesan kepada publik luas, kepada seluruh rakyat Indonesia. Jangan pernah ragu lagi. Mari bergabung bersama kami dalam sebuah gerakan perubahan. Amin. Buat yang kemarin masih meragukan, apakah kapal yang dibangun ini akan berlayar, maka Anda saksikan hari ini. Layarnya terkembang amat tinggi dan luas. Segeralah bergabung dengan kapal ini. Gelorakan semangat perubahan. Dan kita akan mengarungi bahtera menuju Indonesia yang adil bagi semua. Amin. Bagi seluruh rakyat Indonesia yang hari ini menyaksikan berbagai keributan politik, beberapa keributan politik yang belakangan ini bermunculan. Izinkan kami menyampaikan sebuah janji kepada semua. Dengarkan janji kami. Kami bukan hanya bertekad untuk menghadirkan keadilan. Kami bukan hanya bertekad menghadirkan kemakmuran. Kami bukan hanya bertekad menghadirkan kesejahteraan. Kami juga bertekad mengembalikan kewarasan dalam bernegara. Amin. Kita luruskan segala praktek etika bernegara ini. Kita tegakkan semangat dan etika berdemokrasi. Kita kembalikan pesan dan amanat reformasi. Dan kita jaga kehormatan proses politik ini. Itulah janji dan tekad kami. Karena itu mulai hari ini kita langsung tancap gas. Siap gaspol, menyapa semua, menjangkau semua, sampaikan kepada semua bahwa pesan perubahan ini untuk keluarga-keluarga kita. Amin. Untuk rakyat kita semua. Amin. Merasakan bahwa kita bisa hidup makmur dan setara. Amin. Ikhtiar kita lakukan maksimal. Sambil tawakal kita tegakkan. Amin. Mari kita terus panjatkan doa, panjatkan salawat, agar perjuangan kita diridhoi Allah. Amin. Dan agar kita selalu dalam lindungannya. Amin. Nah, dari situ tadi kan Mbak Agi, dia menyatakan bahwa gembok-gembok penghalang itu mereka dia berhasil bongkar. Kata ini kan menggambarkan, kita tahu maksudnya bahwa sebenarnya Anies ini kan unwanted candidate, ya gitu kira-kira ya, kandidat yang tidak diinginkan oleh Pak Jokowi, yang sejak awal diupayakan dengan berbagai macam cara dihalangi untuk tidak bisa maju pilpres ya. Dan hal yang sama saya juga tidak tangkap ya emosional yang berlebihan dari Pak Surya Paloh, karena jujur kita mesti harus mengakui bahwa kemudian Anies Baswedan bisa sampai di KPU itu dengan tidak mengecampingkan dukungan dari PKS misalnya gitu ya. Ini kan yang karena kegigihan dan kekesalaan dari Surya Paloh gitu kan ya. Bayangkan
ini kita harus mesti tribute para pendukung Anies pasti harus memberi tribute kepada Pak Surya Paloh karena begitu dalam kondisi babak belur seperti apapun tetap berjuang untuk itu, gitu ya Mbak Agi ya. Betul, saya lihat juga tadi Pak Surya Paloh begitu ada di mobil di belakang mobil Anies dan Caimin begitu, dan semuanya tampak gembira, jadi seperti karnaval lah begitu ya pendaftaran itu, tidak terlalu tampak emosional, tapi semua orang bergembira, baik yang ada di dalam rombongan begitu, rombongan yang mendaftar ke KPU maksudnya, maupun orang yang mengeluh-elukan di sekitarnya begitu Mas Hersu, dan nuansa apa ya, saya merasakan nuansa lebih nyaman sih dengan yang seperti itu. Kalau saya melihat ini para pendukung ini terbawa oleh karakter dari Anies dan Caimin begitu. Karena kita melihat kan beberapa kali walaupun di hadapan mereka misalnya seperti di Makassar, mereka di Malang, terus kemudian juga di tempat-tempat lain yang dimana terjadi lautan manusia begitu ya, di Sidoarjo misalnya Caimin. Tapi tertawa lebarnya Caimin gitu yang khas gitu Mas Ersu, bukan dengan yang kemudian dia kan orasinya bukan dengan orasi ala Pak Surya Paloh atau ala Pak Prabowo begitu Lebih banyak kan. lucunya kalau Caimin Berbeda. ya. Lebih banyak lucunya. Saya kalau melihat tuh senyumnya from ear to ear gitu. Jadi dari kuping ke kuping gitu kan. Jadi lebar sekali dan itu ya, memang saya lihat ini saya tadi pikir gitu. ini nggak formal banget ya Caimin itu, karena saya lihat begitu dia masuk ke ruangan KPU dia terus kemudian bisa ngomong sama ketua KPU kalau nggak salah, dia muji apa ruangan yang bagus, jadi suasana formal itu sama sekali tidak ada dengan Caimin ya. Tadi pun begitu Mas Ersu. Jadi nuansa ketika dulu misalnya Pak Prabowo diusung begitu ya, kemudian dia ada di mobil apa dan sebagainya, suasananya sangat-sangat emosional. Bahkan sebelum dia memberikan pernyataan keluar dari KPU pun suasananya sudah sangat emosional. Tapi ketika tadi saya sempat merekam, walaupun mungkin kepalanya hanya sedikit yang terlihat karena terdorong sana sini sangat padat sekali begitu, tapi dia itu sempat menjulurkan badannya untuk kemudian meraih-raih para pendukung, bersalaman apa dan sebagainya, tidak hanya sekedar berdiri dan kemudian begini-begini. Jadi orang merasa dekat. Jadi dengan perilaku dan kemudian gestur dari terutama gestur dari Caimin ya Mas Ersu gitu. Kalau gestur dari Anies ini lebih terkesan ramah, tapi ramahan dari Pak Guru begitu kan. Kesannya dia kalau melihat Anies gitu, kalau saya lihat tadi pun gitu, dia tertawa lebar, dia terlihat senang. Itu seperti kita melihat guru kita sedang tertawa dan kita ikut bahagia begitu kan. Kesannya dia ingin mungkin memang gestur tubuhnya ya seperti itu, walaupun dia mengulurkan tangan dan sebagainya. Tapi Caimin ini memang istimewa. Iya. Jadi saya kira sebenarnya bagi Anies itu lepas nanti menang atau kalahnya itu lain lagi urusannya, karena banyak faktor ya. Nanti kita ingatkan bahwa kendati masanya membludak, kendati nanti mungkin kita belum tahu ya, mungkin suaranya itu cukup signifikan di TPS, kan kita tahu bahwa yang menentukan itu bukan orang yang datang ke TPS, tapi siapa yang menghitung suara itu gitu ya. Kita mesti ingatkan itu ya. Jadi para pendukung Anies jangan terlalu euforia dulu, sama seperti dengan pendukung Prabowo dulu gitu, karena nanti logika publik dengan logika kekuasaan itu dua hal yang berbeda. Itu yang makanya kenapa kemudian disorot habis-habisan. Saya kira banyak sekali media yang menyampaikannya dengan keras sikap dari pilihan Pak Prabowo yang kayaknya tetap ngotot ingin mendukung Gibran itu, karena mesin kekuasaan itu sebenarnya yang diharapkan bisa memenangkan Pak Prabowo kan gitu ya. Karena dari berbagai saya kira survei dan juga kalau kita lihat pengamatan mood publik ini kan sekarang sebenarnya kalau Pak Prabowo memaksakan Gibran menjadi wakilnya itu justru akan menggerus itu. Tapi kan bukan itu yang dilihat. Tapi dengan adanya Gibran di situ itu kan berarti mesin kekuasaannya Pak Jokowi itu akan bekerja, dan mesin kekuasaan itu jauh lebih efektif gitu sebagai tim ses gitu dibandingkan dengan para relawan gitu loh Mbak Agi. Ini penting kita ingatkan gitu ya. Jadi itu penting sekali kita ingatkan. Nah, kita bisa pindah ke Pak Mahfud dan Ganjar atau masih soal Anies yang bisa kita bahas? Iya,
Tadi saya kebetulan bertemu dengan teman-teman wartawan begitu ya, jadi Ya. semacam reuni kecil dan mereka bercerita, mereka kan banyak juga yang ikut safari ke daerah ke Jawa Timur, ke Jawa Barat apa dan sebagainya. Dan ada juga teman yang menceritakan bahwa betapa dia mengikuti perjalanan Anies misalnya, ini pada waktu Anies mendaftar ya, jadi masih pagi hari. Dan dia menceritakan betapa Anies itu sulit sekali menembus Jawa Timur gitu. Jadi sulit sekali seperti tembok begitu yang menghalang yang sangat tebal gitu dan sulit untuk diruntuhkan. Sehingga ketika berada di Jawa Timur selain juga ada halangan-halangan dari aparat begitu, selain itu juga hanya bisa melakukan diskusi-diskusi kecil seperti di warung, di kafe, itu pun juga tidak leluasa begitu Mas Yersu, dan seringkali yang sudah dipesan pun akhirnya membatalkan ketika tahu bahwa itu adalah rombongan dari Pak Anies. Nah, tapi sekarang situasinya menjadi berbeda, dia mengatakan demikian. Ketika Anies sudah memiliki cawapres yaitu Cak Imin begitu, itu situasinya menjadi berubah begitu. Jadi pintu terbuka gitu jadinya ya di sana. Pintu-pintu jadi terbuka. Dan kemudian tidak hanya di apa namanya, kalau sebelumnya itu belusuannya di perkotaan untuk sampai ke istilahnya ke pesantren gitu ya, belusuan gitu sampai ke situ, apalagi pesantren besar yang itu dilukiskan oleh teman tersebut, itu dia mengatakan bahwa Anies ingin masuk ke situ pun juga ditolak gitu dengan alasan nanti kapan, jadwalnya belum tepat apa dan sebagainya. Tapi sekarang itu semua terbuka dengan lebar begitu Mas Hersu. Ya, ya, ya. Jadi Dengan Caimin adanya ini boleh disebut sebagai game changer ya kalau gitu ya. Ya, ya, kita bisa mengatakan demikian. Jadi rasa pesimis orang yang mengatakan bahwa Caimin itu tetap under begitu ya di Jawa Timur begitu, dan kemudian belum tentu dilirik oleh NU, dan kemudian PKB tidak akan mendapatkan apa-apa dan sebagainya. Saya rasa itu orang harus berhati-hati dengan adanya Caimin yang sekarang begitu kan. Saya kira memang berbeda Mbak. Saya kira gini ya. Kalau kita bicara soal NU itu kan Jawa Timur ya. Ya, kalau gitu, dan kita tahu bahwa NU di Jawa Timur itu sekarang posisinya kan berseberangan dengan DPP, dengan pengurus besar Nahdlatul Ulama ya. Karena kita hampir bisa pastikan nanti pengurus besar Nahdlatul Ulama kendati menyatakan bahwa NU tidak akan boleh ditarik-tarik dalam pencapresan. Saya kira nanti begitu Erick Thohir katakanlah seperti itu, ya katakan jadi wakilnya Pak Prabowo, itu kalau jadi itu hampir dipastikan tuh PBNU itu akan all out untuk Erick, karena seperti kata Yahya Stakuf ketua umum PBNU kan bahwa Erick itu banser bersertifikat, dan juga itu ketua Menteri Agama yang sebenarnya juga kader PKB itu kan juga sangat ini sekali ya, sangat mengendorse Erick Thohir lah. Jadi menurut saya kalau kita ngomong Jawa Timur itu NU PKB itu secara mayoritas seperti itu. Jadi ada memang terbagi beberapa wilayah, kan kita tahu misalnya kayak seperti Madura. Madura itu kemarin adalah wilayahnya Pak Prabowo begitu ya. Begitu Anies masuk, itu wilayah itu diambil alih oleh Anies. Apalagi ditambah dengan Caimin. Saya kira itu lengkap ya, karena sudah NU, karena memang agak beda NU di Madura itu jangan dibayangkan NU semua, juga banyak juga kelompok Islam yang lebih mungkin kalau dulu kita sebutnya alirannya lebih dekat Masuminya lah gitu ya. Kan karena dulunya kan begitu ya, ada NU, ada Masyumi, dan NU itu tadinya juga bagian dari Masumi kan gitu sebelum pada tahun 52 gitu, sebelum pemilu 55 gitu. Jadi saya kira ini mesti berhati-hati pertempurannya, dan dengan adanya Pak Mahfud, bagaimanapun kendati Pak Mahfud itu ya kalau dia itu kultural, tapi juga selama ini dia pernah jadi PKB juga, tapi saya kira mungkin beda dengan Caimin ya, yang merawat dengan baik para pesan-pesan NU gitu. Kalau Pak Mahfud saya kira tidak gitu. Tapi Pak Mahfud kelebihannya justru dia menariknya di NU dia bisa diterima, tapi di kalangan Islam modern dia juga bisa diterima karena dia alumni HMI. Itu kan gitu kalau Pak Mahfud itu beda dengan NU yang HMI juga, seperti Saifullah Yusuf yang sekarang jadi sekjen PBNU. Kalau dia ini pasti akan lebih mendukung Erick Thohir, ya kan begitu ya. Dia Yakul Polikumas akan mendukung Erick Thohir. Jadi menarik ini nanti kalau kita bicara soal NU, karena benar seperti Anda katakan, dengan memilih Pak Mahfud MD itu berarti Ibu Mega itu melihat bahwa yang akan jadi battleground itu adalah Jawa Timur.
karena PKB ini kan dengan PDIP itu di sana bersaing di Jawa Timur tuh sangat bersaing, dan saya kira dengan situasi semacam ini peluang Anies untuk menang itu sekarang juga jadi besar karena kita tahu Jawa Timur mungkin sekarang bersaing, Jawa Tengah saya kira sebagian dengan santri-santri NU seperti kelompok pesantren Sarang, terus kemudian ada kemarin Kiai Toifur Mawardi itu semua lari ke sana. Kemudian kalau itu jadi saya kira NU mungkin sebagian juga untuk di Jawa Tengah bisa lari ke Anies Caimin begitu ya. Nah, yang menarik adalah pertempuran Jawa Barat. Jawa Barat ini saya kira relatif Mahfud dan Ganjar saya kira berat untuk bertarik di situ karena NU seperti daerah Cirebon begitu yang itu kalau partainya kan PDIP yang berkuasa di situ. Tapi orang seperti Ketua Umum PBNU yang lama Pak Said Agil Siraj itu kan dia bersama dengan Caimin dan Anies gitu. Jadi ini pertarungannya menjadi seru dan selama ini itu jadi daerahnya Pak Prabowo kan Jawa Barat. Makanya kemarin Ibu Megawati sebenarnya sempat mengincar Ridwan Kamil gitu ya karena merasa dia cukup kuat itu kan terjadi sebelum Anies dengan Caimin ya pada waktu itu ya. Jadi dia mengincar dia yakin confident Jawa Timur tetap dia kuasai, kemudian dia mau ngambil Jawa Barat tapi mungkin kurang serak ya dengan personalitinya dari Ridwan Kamil. belum ngomong akan ada breaking news gitu ya, jadi batal. Akhirnya pilihannya Pak Mahfud kan gitu Mbak. Iya, Pak Ridwan Kamil ini terlalu ember kalau menurut saya. Karena dia memang biasa sesuatu yang sangat serius dan dia tidak memahami karakter dari Ibu Mega gitu. Sementara dia tiap hari kan bercuit begitu baik di Instagram gitu, berikut dengan gaya-gayanya, dia tampil apa dan sebagainya begitu juga. Dia politisi yang artifisial sebenarnya ya. Fenomenanya sama dengan Ganjar ya. Sebenarnya tidak cukup substansial tapi artifisial di media sosial. Tapi celakanya anak-anak muda sekarang senang yang dengan figur-figur semacam ini gitu. Iya betul, karena anak muda sekarang mereka mainnya kan medsos ya. Mereka tidak banyak membaca, mereka tidak membaca literasi yang lebih panjang, padat, berbau pendidikan di sana, wawasan apa dan sebagainya, sejarah apa dan sebagainya itu hanya sedikit sekarang masih mengikuti seperti itu. Sementara kalau tulisan-tulisan di media sosial itu pendek-pendek dan kebanyakan menghibur, sifatnya entertain begitu. Nah itu yang dilakukan oleh Ridwan Kamil begitu juga. Saya bayangkan dulu kan tiba-tiba Ridwan Kamil bisa muncul di Citayam Fashion Week begitu kan. Saya nggak terbayang untuk orang-orang sebaya kita ini ngapain ada gubernur lenggak-lenggok di Citayam Fashion Week. Tapi mungkin buat anak-anak sekarang itu keren, ini gue banget kan gitu itu dua hal. Dan cilakannya kan sekarang ini pemilih muda itu sangat jumlahnya kan sangat besar ya, 54% ya kalau tidak salah ya. Dan mereka senang yang seperti itu. Saya kira itu yang harus dipikirkan oleh Anies, dipikirkan oleh Caimin juga, yang mereka dua-duanya ini nggak main di situ gitu. Ganjar main di situ gitu, Pak Mahfud tidak main di situ gitu. Iya. Tadi saya memperhatikan di sana cukup banyak anak muda juga, Mas Hersu. Dan kemudian karena saya terpana ini anak-anak muda, rombongan-rombongan, tapi rombongannya berbeda-beda begitu ya. Dan mereka kalau saya lihat anak muda yang cenderung itu nasionalis lah. Kita bisa melihat misalnya mereka bukan mungkin mereka Islam begitu, tapi mereka tidak dengan atribut Islami begitu, dan mereka happy begitu. Saya lihat mereka happy, ada nyanyi-nyanyi dengan kelompok-kelompok yang berbeda, bukan yang dalam kelompok besar begitu. Jadi ada kelompok anak muda mungkin sekitar 20-30, terus saya ketemu lagi dengan kelompok yang lain masih anak-anak muda ini sekitar berapa. Jadi inilah yang saya tidak tahu mereka masing-masing berasal dari relawan apa, ataukah mereka berasal dari komunitas, bisa saja begitu ya. Tapi inilah yang harus di-grab oleh Caimin dan juga Anies saya rasa. Karena mereka kan mereka biasanya kalau menyukai narasi-narasi yang agak lebih berat, mereka kecenderungannya adalah ke Anies gitu ya Mas Hersu. Apalagi yang mungkin kuliah atau berpendidikan di atas SMA mungkin kecenderungannya ke sana gitu. Karena pikirannya sudah lebih serius. Nah, saya melihat tadi fenomenanya kalau untuk Anies ini saya cenderung tidak melihat ada anak-anak Mas Hersu. Jadi maksudnya
biasanya kan untuk acara-acara kayak begini, untuk masa bayaran apa dan sebagainya, mereka membawa anak-anak. Kenapa membawa anak-anak? Saya pun pernah mewawancarai mereka begitu, walaupun saya sebenarnya tidak tega. Ini dulu saya pernah mewawancarai mereka, kenapa kok bawa anak-anak? Ya, karena kan kami dapat duit gitu ya, dan anak-anak ini tidak bisa dititipkan ke siapapun, jadi terpaksa ya dibawa begitu. Ada yang usia 2 tahun, 3 tahun, 5 tahun, bahkan ada yang masih bayi begitu. Jadi biasanya tuh terjadi seperti makanya kita melihat kalau di demo-demo itu ada anak-anak itu biasanya adalah masa bayaran, yaitu ibu-ibu mungkin yang di kampung apa dan sebagainya. Dan terlihat mereka ya mohon maaf gitu ya, mereka seringkali yang digunakan untuk yang seperti ini adalah terlihat begitu ya Mas Hersu dari wajahnya, dari apa, ini bukan saya mendiskriminasikan, tapi kan kita membaca gestur, kita membaca wajah, apa dan kita terbiasa seperti itu sebagai wartawan. Adalah mereka-mereka yang mungkin dari golongan menengah ke bawah begitu. Dan mereka kan tidak Itu happy. mungkin tepatnya mungkin bawah ya, nggak bukan menengah ya. Ya, ya, tepatnya memang di bawah begitu yang artinya yang mereka dapat 50.000, 75 atau 100.000 itu Tadi mereka kelihatan nggak, Mbak? Baik ya, didukung pendukungnya Pak Anies dan Pak Ganjar, ada yang kelihatan nggak yang membawa anak-anak hari ini? banyak yang membawa anak-anak. Dan saya tidak saya memfilmkan juga Mas Ersu mengambil videonya, tapi saya tidak tega gitu. Sebelumnya dulu saya seringkali kalau yang seperti itu bahkan wajahnya pun saya capture gitu kan. Saya Apa ini maksudnya ini untuk yang Anies atau yang Ganjar? yang untuk Ganjar. Oh, oke, karena pada siang harinya ya. Oke, mari kita bicarakan soal Ganjar ya. Karena Ganjar ini kan didaftarkannya harusnya pukul 11 gitu. Dan saya menyimak ada pernyataan dari Hasto Kristianto yang menyindir-nyindir gitu karena Anies nggak disiplin datangnya, katanya terlambat, dan akhirnya mereka terpaksa datang terlambat begitu ya. Dan memang giliran siang ini paling nggak enak ya, suasana yang panas gitu, momennya juga nggak dapat. Dan yang menarik menurut saya yang perlu kita sorot itu adalah momen ketika Pak Mahfud MD itu menyampaikan pidato di Tugu Proklamasi. Dan saudara sekalian, akhirnya ingin saya sampaikan keberangkatan saya pribadi. Hari ini saya memakai baju putih yang 5 tahun lalu saya siapkan untuk mendaftar ke KPU. Ini dulu tidak jadi dipakai meskipun sudah jadi. Tetapi ternyata ada pesan Tuhan di baju ini. Ditunda dulu untuk dipakai ke KPU dan hari ini bisa dipakai untuk mendaftar. Sekian, terima kasih. Merdeka! Merdeka! Kan Pak Mahfud MD mengenakan baju putih gitu, dan kata dia ini, saya tidak tahu apakah itu betul, memang baju putih itu yang dulu disiapkan oleh Pak Mahfud ketika dia batal menjadi calon wakil presiden Jokowi atau bukan, tapi dia menyatakan seperti itu. Dan itu momen, saya kira itu momen satiris gitu ya momen satir, karena itu sebenarnya momen yang getir buat Pak Mahfud MD, tapi sekarang justru menjadi berbuah manis setelah berapa tahun ya, setelah hampir 5 tahun berselang begitu ya. Ya, 5 tahun gitu. Hampir. Ya 5 tahun, hampir 5 tahun berselang. Dan itu yang terjadi di momen itu yang menurut saya paling menarik dari momen pendaftaran Pak Ganjar dengan Pak Mahfud MD ini. Dan tetapi dari situ kita ketika menyimak pidatonya Pak Ganjar dengan Pak Mahfud, memang kelihatan jauh ya narasi antara Ganjar dengan Pak Mahfud. Kalau Ganjar saya lihat lebih pada masih sloganistik, dan kita tahu itu janji-janji politisi yang sebenarnya kan dia bagian dari kekuasaan itu sendiri, dan bahkan dia berkuasa di Jawa Tengah yang janji-janji itu saya kira banyak yang tidak berhasil dia wujudkan. Yang menyampaikan itu bukan hanya saya, tapi kalangan internal PDIP sendiri sebelumnya ya menyatakan seperti itu ya, yang menentang Ganjar dulu belum dia jadi calon wakil presiden. Sementara kelihatan Pak Mahfud MD memang lebih filosofis. Jadi ini saya membayangkan kalau pasangan Anies dengan Muhaimin itu yang satu lebih serius seperti Anda tadi sebut seperti Pak Guru gitu, meskipun bukan seriusnya itu bukan serius yang seperti kayak Umar Bakri gitu, bukan ya. Yang satunya lucu, memang orang yang bisa lebih mudah dijangkau gitu ya. Iya, gesturnya itu lebih lentur gitu loh Mas. Kak Jem ini orang yang lebih dijangkau. Nah, sementara Ganjar ini saya kira seperti yang sebut tadi lebih banyak artifisial, yang dekatnya anak muda dan dia bisa bergaya macam-macam. Nggak mungkin Anies bisa bergaya seperti Ganjar yang main TikToknya kan gitu. Nggak bisa. Sementara Pak Mahfud ini saya kira
lebih serius gitu. Kendati Pak Mahfud ini juga orang yang sangat aktif di media sosial gitu ya, dan juga Iya. tidak jaim sebagai seorang pejabat ini, dan bisa dikritik dengan keras, dan dia bisa mengkritik orang juga lebih keras juga, dan no hard feeling gitu ya. Ya, ini akan seru sih Mas Hersu ya. Ya. Ya, Anies kan kepada media juga sempat mengatakan ya minta maaf kepada mereka yang merasa pesimis gitu. Jadi yang merasa pesimis bahwa dia akan bisa mendaftar, yaitu tadi yang seperti dikatakan Mas Hersu kan ada yang sampai bertaruh Alphard gitu ya. Itu pengamat atau pemilik Cyrus Network Hasan Nasbi begitu. Dan kemudian juga ada lagi sebetulnya ada yang apa ya? Mobil mewah juga begitu, Mini Cooper atau apa ya Mas Hersu begitu, mengajak bertaruh juga, tapi rupanya tidak ada yang menyambut begitu. Ini taruhan juga kepada soal Anies juga begitu. Nah, kalau yang saya lihat kalau untuk Pak Mahfud begitu ya, dari momen sekarang maupun kemarin-kemarin ketika habis dia dideklarasikan menjadi cawapres Ganjar, di beberapa wawancaranya itu memang dia cenderung terbuka begitu ya. Jadi seperti misalnya dia ditanyakan apakah ini sudah atas persetujuan Pak Jokowi Anda dideklarasikan, ya tidak. Kapan saya mau bicara dengan Pak Jokowi gitu. Jadi istilahnya tidak mendapatkan persetujuan lebih dulu baru kemudian dideklarasikan, karena saya kan mendadak dipanggil sama Bu Mega. Walaupun sebelum-sebelumnya sudah diajak berkomunikasi, tapi itu mendadak dipanggil Bu Mega dan kemudian langsung dikatakan besok akan dideklarasikan begitu. Jadi saya tidak sempat, jadi saya mengirim saja 2 surat begitu, dan saya salah satunya mengatakan meminta waktu Pak Jokowi nanti ketika pulang akan minta waktu untuk kesempatan pertama untuk bertemu dengan beliau begitu. Jadi dia apapun itu dia katakan begitu Mas Hersu, tidak yang dengan apa menyembunyikan sesuatu atau apa ya tanpa tedeng aling-aling lah. Begitu juga dengan soal permintaan perjanjian lah, semacam apa ya, itu semacam konsesi atau apa dengan Ibu Mega, di mana dia diminta menandatangani dan dia mengatakan satu yaitu adalah masalah korupsi dan hukum. Dia harus ketika diangkat oleh PDIP, dalam hal ini kan Ibu Mega yang memiliki hak prerogatif gitu kan. Ya. Dan Ibu Megawati kita ke pidato kan menyebutnya cawapres pilihan PDIP, bukan pilihan koalisi. Betul. Jadi itu Ibu Mega juga jujur dia. Begitu tiba-tiba hatinya, kalau orang Jawa mungkin kerentek gitu, oh hari ini gitu kan, supaya bisa didaftarkan tanggal 19 bersamaan, jangan sampai kalah set begitu. Saya rasa begitu juga. Jangan sampai kalah set dari Anies dan Caimin. Tapi dalam perjanjian itu Pak Mahfud pun menceritakan begitu bahwa yang ditandatangani kurang lebih ada 2 poin, yang satu soal korupsi dan penegakan hukum, terus kemudian yang kedua yaitu soal kemarin yang tahun 1965 apa ya istilahnya, rekonsiliasi begitulah ya, rekonsiliasi terhadap mereka korban-korban di masa lalu, korban-korban HAM di masa lalu, terutama yang terjadi pada tahun 1965. Dan ini kemarin Pak Mahfud kan sempat keliling Eropa dan sebagainya untuk berdialog dengan mereka yang exile di sana dan mengajak mereka pulang, tapi ternyata sebagian besar sih tidak mau pulang. Nah itu dan saya kira lebih dekat ke buat PDIP itu soal yang buat terutama Megawati, saya kira justru malah masalah sangat dekat, karena kebanyakan kan mereka ini Soekarnois gitu ya, banyak diantaranya kan bukan PKI loh ya, banyak juga yang Soekarnois, anak-anak muda yang disekolahkan gitu, kira-kira mungkin kalau zaman Pak Orde Baru, zaman kayak Pak Habibie gitu yang banyak disekolahkan ke Eropa, tiba-tiba terjadi pergantian kekuasaan di Indonesia yang kemudian banyak mereka pulang ke Indonesia, banyak loh yang seperti itu juga gitu, tidak semuanya Iya betul. Dari situ kita kemudian tidak hanya berpikir soal itu. Kalau seorang cawapres saja menandatangani perjanjian seperti itu, Mas Hersu, syarat-syarat yang harus dilakukan nanti, apalagi seorang capres seperti Ganjar. Sehingga ini kan yang selama ini selalu disinyalir itu ada semacam perjanjian dari Ganjar dengan Ibu Megawati, tapi kan PDIP selama ini kan menolak bahwa itu tidak ada. Perjanjian batu tulis juga ini namanya ya kalau tidak salah. Iya betul, perjanjian batu tulis ketika Ganjar akan dideklarasikan begitu. Nah, dengan ini kan dia membuka, Mas Hersu, dari Pak Mahfud. Kalau seorang cawapres saja diminta untuk menandatangani semacam perjanjian, apalagi seorang capres begitu. Jadi Pak Mahfud ini adalah faktor gitu ya. Yang berbeda dari Ganjar. Dan kalau saya melihat untuk beberapa hal, tidak semuanya, tapi untuk belak-belakannya ngomongnya apa bisa suka bikin orang kaget gitu ya, mungkin ini Pak Mahfud adalah
seperti Caimin tapi usianya lebih tua gitu ya. Mhm. Jadi mereka ala-ala Jawa Timur itu kan memang mereka kalau mengatakan suka apa adanya begitu belak-belakan Lebih gitu ya. khususnya lagi Jawa Timur ini Madura, Mbak. Kita Iya, mesti iya betul. beda loh ya. Orang kan Jawa Timur, saya lihat Madura itu secara teritori memang dia Jawa Timur. Tapi secara kultural mereka itu berbeda sekali dengan orang Jawa Timur pada umumnya. Makanya sebenarnya mereka sampai sekarang tetap berjuang untuk menjadikan Madura itu sebagai provinsi tersendiri kan gitu. Walaupun ada yang namanya kita sebut Madura Overseas, itu daerah Pendalungan gitu ya, daerah Tapal Kuda itu Madura juga Jawa Timurnya. Jadi memang karakternya agak berbeda. Jadi Pak, buat orang yang mengenal kultur Madura nggak terlalu kaget seperti apa yang dilakukan oleh Pak Mahfud itu. Tapi yang menarik bagaimanapun Pak Mahfud itu kan besar dalam tradisi ya sebagai aktivis gitu. Dia pernah di AMI, dia aktif di pers mahasiswa segala macam itu. Jadi memang beda. Kita harus mengakui pilihan ini pilihan yang menarik, itu pilihan yang diambil oleh Ibu Mega dengan memilih Pak Mahfud MD itu. Iya, iya. Teman saya juga Mas Hersu ini dia lebih banyak dia juga bergerak di Jawa Timur, gitu ya, melakukan liputan-liputan di sana. Dia mengatakan bahwa sebenarnya Pak Mahfud tidak mengakar Jawa Timur. Saya pikir juga, oh iya memang betul gitu. Tapi Pak Mahfud ini adalah orang yang cukup disegani oleh para LSM. Dan dia juga orang yang cukup rendah hati untuk mau menjawab pertanyaan-pertanyaan dari mereka yang no-name sekalipun begitu ya, dari misalnya dia seperti Mas Hersu katakan dia aktif di media sosial, terutama adalah di X atau Twitter gitu kan, dia rajin mencuitkan sesuatu. Dan kalau saya perhatikan belakangan ini cuitannya tidak banyak kontroversial ya. Saya tidak menduga bahwa ini kayaknya Pak Mahfud road to cawapres nih begitu kan, kan tidak menyukai hal-hal yang kontroversial atau gaduh begitu. Dan ya kalau kita lihat sih kalau teman-teman di Jawa Timur itu melihat Pak Mahfud mungkin untuk mendapatkan rootnya begitu ya, untuk akarnya, untuk di bawah sepertinya tidak begitu. Itu lebih karena dia juga tidak seperti kata Mas Hersu, betul dia tidak merawat untuk sowan-sowan kepada kiai dan sebagainya. Dan kalau kita melihat rootnya perjalanan dari Pak Mahfud selama ini, Pak Mahfud kan sering memberikan ceramah untuk soal radikalisme apa dan sebagainya. Dia lebih banyak bergerak dari kampus ke kampus gitu. Ya. Memberikan ceramah, memberikan kuliah umum apa dan sebagainya. Dan isinya sebenarnya cenderung sama dari satu tempat ke tempat yang lain. Ya, dan saya kira nanti agak berbeda. Ini kalau sekarang Pak Mahfud lebih kelihatan jinak begitu ya. Ini karena menjelang pilpres. Tapi kalau nanti jadi wapres ya pasti akan kembali ke nature-nya Pak Mahfud gitu ya. Jadi sebagai seperti yang harus diakui kita masih memberikan semacam penghargaan kepada Pak Mahfud selama perannya sebagai Menko Polhukam. Kan kita memberi catatan kasus dalam membongkar kasus Sambo misalnya. Itu peran Pak Mahfud besar, itu semacam deep throat gitu, orang dari dalam gitu. Kemarin dalam kasus Syahrul Yassin Limpo juga begitu. Ketika sebenarnya KPK masih bermain-main dengan soal pentersangkaan Syahrul Yassin Limpo, kan Pak Mahfud yang belum memberikan bocoran gitu. Jadi menurut saya tetap menarik ada figur seperti Pak Mahfud bersama dengan Ganjar. Sementara kalau Ganjar sendiri sampai sekarang saya belum mendapatkan satu nilai plus yang cukup bisa membuat saya merasa yes, dia memang layak jadi seorang presiden gitu ya. Cilakanya tapi kan Ganjar yang dipilih jadi presidennya gitu. Karena memang karakter dari Ganjar ini kalau saya lihat dia orang suka mengatakan bahwa Ganjar adalah aktivis, tapi jejaknya sebagai aktivis itu tidak. Karena dia pernah di GMNI, Mbak, mungkin disebut. Iya betul, memang di GMNI orang juga banyak di HMI, tapi tidak kemudian menjadi aktivis yang diidolakan atau yang mengapung di atas, yang kita bisa melihat oh itu kerjaan Ganjar. Oh itu dia yang memimpin, seperti itu. Kita tidak melihat seperti itu kan Mas Hersu. Ya. Kemudian di jejak akademisi juga tidak begitu. Jadi lebih banyak dia menjadi kader, orang melihatnya dia sebagai kader di PDIP, dia sebagai anggota legislatif, sebagai anggota DPR begitu, dan kemudian sebagai gubernur. Jejaknya seperti itu kalau saya rasa. Ya. Jadi saya kira pilihan ini saya tahu sebenarnya yang dimaksud oleh Ibu Megawati apa pilihan terhadap Pak Mahfud itu lebih bukan menurut saya ada efek elektoralnya tapi nggak terlalu besar. Padahal sebenarnya itu penting buat Ganjar karena elektoral dia juga tidak terlalu moncer banget begitu. Tetapi kalau dari sisi akademis gitu ya, itu yang memberi bobot dengan masuknya Pak Mahfud itu di situ menambal kekurangan
dari Ganjar, dan juga dengan masuknya ke komunitas Islam, Pak Mahfud juga bisa masuk ke NU, bisa ke kalangan Islam modernis, ke Muhammadiyah dan sebagainya bisa begitu. Dan kemudian di kalangan LSM Pak Mahfud bisa masuk di situ gitu. Oke, saya kira hari ini justru mudah-mudahan jangan lupa ya bahwa masih ada loh satu calon wakil presiden lagi. Jangan dipikir bahwa orang kelihatannya lupa, dikira bahwa calon presidennya cuma ada dua, yakni Pak Anies dengan Pak Muhaimin dan Pak Ganjar dengan Pak Mahfud. Masih ada satu calon lagi yang masih kita tunggu. Yang satu yang jelas capresnya Pak Prabowo, tapi cawapresnya kita belum tahu siapa. Gitu. Iya, dan dua cawapres yang tadi sudah mendaftar kan kemudian sudah dijadwalkan ya kurang lebih akan melakukan apa semacam cek kesehatan, juga cek narkoba begitu, dan jadi sudah ada tahapan jadwal lah. Sabtu ya nanti rencananya ya jadwalnya ya. Iya, iya betul. Oke. Jadi tanggal 21. Tapi inilah rombongan yang satu lagi nih, koalisi yang satu lagi Pak Prabowo ini sepertinya ketinggalan ini. Iya, agak apa bukan ironis ya, yang tadi yang didukung kekuatan besar gitu, dan ternyata tidak, justru lebih kesulitan itu untuk menentukan siapa calon wakil presidennya. Dan banyak intrik mungkin di dalamnya Mas Irsu, karena setelah deklarasi, ya setelah deklarasi dari Pak Mahfud kemarin, deklarasi Ibu Mega ya, koalisi dari PDIP kepada Ibu Mega itu kan hanya beberapa jam saja begitu kita mendapatkan bocorannya, kemudian ada rapat di istana begitu Mas Irsu. Teman-teman media juga berdiskusi soal itu dan kemudian dipanggil, walaupun sebenarnya Pak Jokowi ada di sana gitu, tapi mungkin kita tidak tahu atas perintah Pak Jokowi atau inisiatif dari orangnya Pak Jokowi, pihak Pak Jokowi begitu, ada semacam rapat di istana, terus kemudian juga diundang dari lembaga survei begitu, dan juga dari petinggi dari Kim begitu ya, untuk melihat bagaimana kans dari Gibran ini sesungguhnya begitu. Jadi itulah salah satu mungkin yang menyebabkan sampai sekarang masih bingung. Nah, sementara kalau dari Gibran sendiri sudah mengatakan bahwa dia tidak mengurus SKCK sampai saat ini, jadi itu sebagai bukti bahwa dia tidak akan running untuk cawapres. Dan kita tahu juga saya ragu, saya yakin tetap saja Gibran itu akan jadi opsi utama buat Pak Prabowo. Sekali lagi bukan karena elektabilitasnya, bukan karena faktor-faktor lain, tetapi adalah mesin politik dari Pak Prabowo, Pak Jokowi yang dari Pak Prabowo, dan hanya cara itu menurut saya yang bisa membuat itu bisa memenangkan pertempuran kali ini gitu. Dan saya sendiri sebenarnya secara personal saya senang kalau Gibran yang maju gitu, dan saya membayangkan nanti seru itu kalau ada debat perlu buat forum gitu di kampus, debat antar calon wakil presiden gitu, dan kita bayangkan Pak Mahfud berdebat dengan Gibran dan dengan Caimin. Itu menurut saya akan menarik itu. Iya. Soal saya udah lumayan. Jadi saya dukung Gibran untuk terus maju jadi calon wakil presiden. Iya, semoga ya, karena ini fenomena yang baru juga begitu. Apa sih yang akan terjadi dengan demokrasi negara kita, walaupun ada rasa-rasa miris juga sih Mas Hersu. Cuman kita mendapatkan bocoran juga dari kenapa Ibu Mega kok seperti misalnya kemarin sesudah Pak Mahfud itu dideklarasikan dan Mbak Puan ketika ditanya wartawan begitu ya, dia masih mengatakan bahwa masih ingin bertemu dengan Gibran gitu kan, masa sih tidak mau ketemu dengan saya. Dan kemudian Gibran ketika ditanyakan oleh media yang di Solo begitu kan, dia mengatakan bahwa gimana Mas untuk menjadi anggota dari TPN, tim TPN begitu kan, tim pemenangan nasional dari PDIP dan koalisi gitu. Dia mengatakan saya menunggu panggilan gitu, dan menunggu panggilan dari Asyad Rashid dan Mbak Puan gitu. Padahal kita tahu sebelumnya bahwa dia sudah diajak oleh ketua TPN gitu, yaitu Asyad Rashid, sekitar awal Oktober, tapi kan dia 2 kali dia mengatakan bahwa ya saya masih akan konsultasi dulu dengan keluarga, karena kita juga tahu untuk menjadi anggota TPN tim inti ini dia mungkin harus cuti begitu Mas Yesu dari kegiatannya sebagai atau jabatannya sebagai wali kota. Apakah itu cuti yang panjang ataukah hanya ketika dia ikut di dalam jadwal kegiatan tersebut dia kemudian cuti begitu kan, seringkali seperti itu kan Mas Hersu, hari apa cuti, hari apa tidak, seperti kalau itu. Menteri aturannya saya tidak tahu kalau untuk kepala daerah. Kalau menteri itu aturannya hari-hari libur dan hari Sabtu dan Ahad itu mereka tidak perlu ambil cuti gitu. Jadi, dan ya itu yang terjadi. Oke, Mbak Agi, saya kira sekarang kita tinggal menunggu ya untuk pendaftaran calon presiden dan calon wakil presidennya ya.
Sekali lagi saya masih berharap Pak Prabowo bersama Gibran yang jadi yang ketiga ya. Ya, ya, dan kita menunggu sikap dari Pak Jokowi juga karena Ya. katanya itu teman-teman dari media, saya melihat di media begitu, ketika ketika Bu Mega ditanyakan gitu sampai kapan ini Pak Jokowi akan melakukan dansa politik, dan Bu Mega mengatakan sampai musiknya berakhir, sampai musiknya berhenti. Ya, Nah, itu kayak lagunya juga nih. The Doors gitu. Ini Ya. anak-anak sekarang nggak kenal namanya The Doors. When the music over. Nah, gitu ya. Oke, kita Ya, ya. akhiri bincang kita kali ini lagi ya. Sampai ketemu lagi esok hari Jumat. Saya Hasbun Arif. Dan saya Gibeta, terima kasih atas perhatian Anda. Tetap salam 0%. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.